Tinggallah dalam kasih-Ku, sabda Tuhan, maka kalian akan berbuah banyak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ibadat agung ini, perayaan Ekaristi, kita bersyukur atas karya-karya Tuhan dalam hidup kita melalui orang tua, para guru, dan banyak lagi yang lain yang menyatakan Tuhan itu mengasihi dan mencintai kita. Kita bersyukur atas karya-karya Tuhan itu, sekaligus juga kita mohon berkah bagi siswa-siswi kelas 6 yang akan mengikuti ujian. Semoga berkat bimbingan Allah melalui Roh Kudus, mereka dapat mengikuti ujian dengan baik untuk menggapai cita-cita masa depan yang cerah. Kita memohonkan agar kita menjadi murid-murid Kristus yang tinggal dengan Dia, mengasihi Dia, dan berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hening sejenak. Kita sesali dosa-dosa kita karena kita jatuh ke dalam dosa, agar kita layak dalam Ekaristi Kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia.
Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Pandanglah kami putra-putrimu, siswa-siswi yang ada di SD Santa Maria ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Kita akan dapat sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya melanggar aturan liturgi berdiri depannya. Sudah terlalu lama kalian menunggu. Bangga saya setelah dilulus takut. Jangan-jangan nanti setelah ini kalian teriak kuat-kuat. Untuk itu, coba dulu sekarang kalian lihat orang yang sebelah kiri kalian, baru berikan senyum yang paling indah milik kalian. 1, 2, 3. Sekarang coba lihat orang yang sebelah kanan kalian sambil buka gigi dikit, senyum yang paling indah. Bagus ya? Baik, adik-adik yang terkasih, kalian pasti kenal yang namanya lato-lato. Yang mainnya gini, tak, 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 tak. Pertanyaan saya, kalau dia jago main lato-lato, disebut orang pintar atau orang baik? Tidak orang baik ya, orang pintar. Pintar main lato, jarang disebut baik main lato-lato. Baru kalau orang pintar jago main FF, Mobile Legend, Mobile Legend. Kalau orang jago main itu disebut dia pintar atau orang baik? Orang pintar, betul adik-adik. Pastor enggak disebut orang pintar. Jadi siapa yang disebut orang baik? Orang yang suka menolong, orang yang dekat dengan Tuhan, dan orang yang mencintai sarange. Amin Mas ya. Orang yang mencintai sesama. Karena itu adik-adik, Amin Kak. Enggak nampak dia. orang yang baik selalu lebih hebat daripada orang yang pintar. Walaupun kalian pintar main lato-lato, jago main lato-lato, tetapi kalau kalian gak berani menundukkan kepala, buat tangan seperti ini, ketika lewat di depan orang yang lebih tua, kalian dikatakan orang yang tidak punya etika. Itulah itu. Walaupun kalian juara olimpiade matematika tingkat internasional, mengalahkan orang Amerika, orang Inggris, tetapi ketika kalian ditegur oleh orang tua, membanting pintu karena nggak setuju, prak, kalian tidak ada nilainya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karena itu orang yang baik sangat dibutuhkan, sedangkan orang yang pintar butuh. Tetapi kita selalu mengatakan kita membutuhkan bukan sekedar orang pintar, tetapi membutuhkan orang yang baik. Lihatlah guru-guru kalian banyak yang pintar-pintar kan? Tapi belum tentu baik ya. Tetapi banyak juga yang baik, Bang. Setuju atau enggak? Wah, kira kalian akan menjawab enggak setuju. Rupanya setuju karena mereka orang baik dan orang
Orang pintar inilah yang kita butuhkan. Karena itu adik-adik yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang pintar sekaligus menjadi orang yang baik. Jangan hanya pintar, tetapi jadi orang yang pintar, jadi orang yang baik. Orang yang baik tadi apa tadi? Orang yang suka menolong, cinta dengan Tuhan, hormat kepada orang tua. Dalam poin ini saya katakan, kalau kalian melawan orang tua, ingat, kalau kalian melawan orang tua, maka kalian sudah menjadi orang yang tidak baik. Tetapi ketika kalian hormat kepada orang tua, nurut kepada orang tua, kalian menjadi orang yang baik. Bagaimana kita bisa mencintai orang tua? Satu syaratnya adik-adik, kembali ke masalah, ke poin tadi, berani mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan menghormati orang tua. Kalau kita tidak lagi mencintai Tuhan, maka kita tidak akan pernah menghormati orang tua. Orang yang mencintai Tuhan akan berbuah banyak dalam bacaan Injil tadi. Dan saya harap kalian semua orang yang dekat dengan Tuhan dan menjadi orang-orang baik dalam keluarga, masyarakat, maupun di mana kalian nanti kalau sudah besar, menjadi orang-orang hebat. Salut, hormat untuk kalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita bacakan doa permohonan kita. Allah itu begitu baik, Ia memelihara kita, dan dalam kebaikan itu beranilah kita memanjatkan doa permohonan. Bagi Yayasan Prayugari, ya Bapa, urapilah seluruh pengurus Yayasan Prayugari dengan berkat melimpah, agar mereka dapat meneruskan peran dalam kepengurusan Yayasan Prayugari, tetap berlandaskan pada semangat cinta kasih dan pelayanan yang selalu Engkau nyatakan. Biarlah mereka selalu berjalan seturut kehendak-Mu, serta dengan tulus ikhlas mengemban tanggung jawab demi kemajuan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Prayugari. Kami mohon bagi peserta didik kelas 6 yang akan menghadapi ujian sekolah. Datanglah Roh Kudus, Pencipta ilahi, sumber cahaya sejati dan sumber hikmat. Tuangkan kecemerlangan-Mu pada kecerdasan kami, hilangkan kecemasan yang menyelimuti kami. Berilah kami pikiran yang tajam untuk memahami, ingatan yang kuat, metode dan kemudahan dalam belajar, kejernihan untuk memahami, dan rahmat berlimpah dalam mengekspresikan diri, sehingga kami benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah nanti. Kami mohon bagi peserta didik kelas 6 pada saat ujian sekolah nanti. Bapa Surgawi, kami memuji dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu saat kami mengikuti ujian nanti. Hapuskanlah dari hati kami kecemasan dan ketakutan, sebab Engkau andalan kami dalam ujian nanti. Tuhan, terangilah pikiran kami dan ilhami kami, agar kami dapat lulus ujian sesuai dengan kehendak-Mu, serta membawa sukacita bagi banyak orang. Kami mohon bagi PPDB sekolah-sekolah Santa Maria
kami menghadapmu, memohon dengan rendah hati. Utuslah orang tua untuk menghantarkan putra-putri mereka untuk kami didik, kami bimbing, serta kami dan ini perkembangan kehidupan mereka di SD Santa Maria ini. Kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, dengan roh kebijaksanaanmu, bertanggung jawab melayani pendidikan demi mempersiapkan masa depan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya Bapa, berkatilah pendidik dan tenaga kependidikan di SD Santa Maria ini. Di pundak mereka telah Engkau membantu tugas pewartaan demi memanusiakan manusia yang dilayani dalam dunia pendidikan di SD Santa Maria. Dalam hati mereka, Engkau tanamkan semangat pelayanan. Biarlah mereka selalu berada dalam bimbingan-Mu, menjadi penyalur kasih sayang-Mu yang Engkau berikan seluruh ciptanya. Semoga mereka tetap setia mengamalkan perannya dalam membantu perubahan yang lebih baik. Kami mohon bagi peserta didik SD Santa Maria. Kami bersyukur ya Tuhan atas pendampingan-Mu terhadap peserta didik SD Santa Maria. Sebab dengan tuntunan dan pemeliharaan-Mu, peserta didik SD Santa Maria selalu berusaha belajar sungguh-sungguh supaya mereka semakin bijaksana dalam bertindak, pantang menyerah dalam berjuang, dan selalu bersyukur dalam suka maupun duka. Ya Allah, ajarilah mereka menjadi saksi kebenaran, yaitu berperilaku selalu menghormati sesamanya, dan sebagai saudara mereka saling menyayangi satu sama lain. Kami mohon. Demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu dan mampukanlah kami untuk menghidupi Injil Putramu agar pantas mewartakannya kepada saudara-saudari kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. 250. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita, penyelamat